Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Citra Zahira. Saya kelas 12, jurusan Teknologi Laboratorium Medis atau disebut dengan analis kesehatan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sarjito SSI MKes selaku Ketua Yayasan dan Penguji 1. Kemudian kepada Bapak Idariawan SPD selaku Kepala Sekolah SMK Sains Medika Kota Serang. Selanjutnya kepada Bapak Nova Setiawan SPD selaku penguji kedua dan Ibu Fitdiayanti Nanda AMDkes selaku penguji ketiga dan Ibu Khairutin Nisa SPD selaku penguji keempat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya selama menjalani praktik belajar klinik selama 3 bulan di Puskesmas Rau Kota Serang dengan judul pemeriksaan gula darah sewaktu pada lansia dengan metode POCT di Puskesmas Rau. Yang pertama, ada rumusan masalah. Bagaimana hasil pemeriksaan gula darah sewaktu pada lansia di Puskesmas Rau? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui hasil pemeriksaan gula darah sewaktu pada lansia di Puskesmas Rau. Manfaat penelitiannya bagi peneliti sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara lansia dan gula darah sewaktu. Kemudian manfaat penelitian bagi sekolah, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait hasil gula darah sewaktu serta menjadi sarana edukasi yang dapat dijadikan gambaran bagi pembaca tentang hasil gula darah sewaktu. Definisi gula darah. Gula darah adalah konsentrasi glukosa yang ada dalam darah yang berfungsi sebagai sumber utama energi bagi sel-sel tubuh. Glukosa berasal dari pencernaan karbohidrat dalam makanan. Kadar gula darah diatur oleh hormon insulin yang membantu sel menyerap glukosa dan glukagon yang melepaskan glukosa dari cadangan tubuh ketika diperlukan. Keseimbangan glukosa darah penting untuk fungsi tubuh yang normal, dan ketidakseimbangan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diabetes. Yang kedua ada gula darah pada lansia. Pada lansia, kadar gula darah cenderung lebih sulit dijaga. Stabil karena penurunan sensitivitas tubuh terhadap insulin dan perubahan fungsi metabolisme. Hal ini meningkatkan risiko gangguan gula darah seperti diabetes tipe 2. Lansia juga lebih rentan terhadap hipoglikemia atau yang biasa disebut kadar gula darah rendah akibat perubahan pola makan, obat-obatan, atau kondisi medis lain. Oleh karena itu, pengelolaan gula darah yang baik sangat penting untuk mencegah komplikasi kesehatan seperti masalah jantung, pembuluh darah, dan gangguan fungsi organ lainnya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi gula darah. Yang pertama, ada asupan makanan. Makanan yang mengandung karbohidrat, terutama yang cepat dicerna, dapat meningkatkan kadar gula darah. Makanan tinggi serat cenderung memperlambat peningkatan gula darah. Yang kedua, ada aktivitas fisik. Olahraga atau aktivitas fisik dapat menurunkan kadar gula darah karena tubuh menggunakan glukosa sebagai energi. Yang ketiga, ada hormon. Hormon insulin membantu menurunkan kadar gula darah, sementara hormon glukagon dan kortisol dapat meningkatkannya. Yang keempat, ada stres. Stres fisik atau emosional dapat meningkatkan kadar gula darah melalui pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Yang kelima, ada obat-obatan. Beberapa obat seperti kortikosteroid atau obat diabetes dapat mempengaruhi kadar gula darah, baik menaikkan ataupun menurunkannya. Yang kelima, ada penyakit.
kondisi medis seperti infeksi atau gangguan hormon. Misalnya, hipotiroidisme dapat mengganggu keseimbangan gula darah. Yang ketujuh, ada usia. Pada lansia, sensitivitas tubuh terhadap insulin berkurang, hingga meningkatkan risiko fluktuasi gula darah yang tidak terkontrol. Selanjutnya ada gangguan gula darah. Hiperglikemia atau yang disebut dengan kadar gula darah tinggi. Hiperglikemia terjadi ketika kadar glukosa dalam darah terlalu tinggi. Biasanya karena tubuh tidak memproduksi cukup insulin atau sel-sel tubuh tidak responsif terhadap insulin. Misalnya pada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Gejalanya dapat meliputi rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, kelelahan, dan penurunan berat badan. Yang kedua ada hipoglikemia atau biasa disebut dengan kadar gula darah rendah. Hipoglikemia terjadi ketika kadar glukosa dalam darah terlalu rendah, yang bisa disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak cukup, pengobatan diabetes yang berlebihan, atau aktivitas fisik yang intens tanpa asupan energi yang cukup. Gejalanya termasuk pusing, gemetar, berkeringat, bingung, dan dalam kasus parah, kehilangan kesadaran. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode enzimatik dengan menggunakan alat POCT atau point of care testing. Pemeriksaan gula darah POCT merupakan metode pemeriksaan sederhana, menggunakan sampel dalam jumlah sedikit, mudah, cepat, serta efektif untuk dilakukan di daerah-daerah dengan jumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang relatif sedikit khususnya. Selanjutnya, ada tujuan dan prinsip pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini untuk mendeteksi kadar gula darah di dalam tubuh pasien. Prinsipnya, dengan meletakkan strip test ke alat, dan ketika darah diteteskan ke zona reaksi strip test, katalis glukosa akan mereduksi kandungan glukosa dalam darah. Kemudian ada alat dan bahan. Alatnya EasyTouch, chip kode EasyTouch, strip EasyTouch gula, autoclick lancet, kapas alkohol swab, kapas steril, dan sampelnya adalah sampel darah kapiler. Kemudian prosedur pemeriksaannya. Yang pertama, memakai alat pelindung diri lengkap. Siapkan alat dan bahan. Masukkan strip gula darah pada alat untuk mengaktifkan alat. Cocokkan kode pada layar dan botol strip. Posisikan pasien dalam keadaan nyaman. Lakukan pengambilan darah kapiler. Usap tetesan darah kapiler pertama. Teteskan tetes berikutnya pada tes area strip gula darah. Kemudian, baca kadar gula darah yang akan keluar secara otomatis selama 10 detik. Kemudian tarik strip gula tersebut dan membuang ke tempat sampah infeksius. Selanjutnya ada nilai normal. Nilai normal gula darah sewaktu adalah kurang dari 180 mg per desiliter. Kemudian, di sini ada hasil penelitian, yang dimana Donaka berumur 66 tahun dengan hasil 132 dengan nilai normal kurang dari 180 mg per dl. Kesimpulannya dalam batas normal. Kemudian Nona M dengan umur 69 tahun dengan hasil pemeriksaan 227 mg per desiliter, yang dimana hasil tersebut merupakan di atas batas normal. Kemudian Nona I berumur 67 tahun
dengan hasil 124, yang dimana hasil tersebut dalam batas norma. Kemudian Nona S yang berumur 62 tahun dengan hasil 249, yang dimana hasil tersebut di atas batas norma. Kemudian Tuan A berumur 65 tahun dengan hasil 225 mg/dl, yang dimana hasil tersebut merupakan di atas batas normal. Kemudian ada Tuan A 64 tahun dengan hasil 216 mg/dl, yang dimana hasil tersebut menunjukkan di atas batas normal. Kemudian Tuan M 64 tahun dengan hasil 325 mg/dl, yang dimana hasil tersebut juga menunjukkan hasil di atas batas normal. Kemudian ada Tuan A berumur 62 tahun dengan hasil 425, yang dimana hasil tersebut merupakan di atas batas normal. Kemudian ada Tuan T berumur 66 tahun dengan hasil 192 mg/dl, yang dimana hasil tersebut merupakan di atas batas normal. Kemudian ada Nona S berumur 64 tahun dengan hasil 171, yang dimana hasil tersebut dalam batas normal. Kemudian ada Nona R berumur 66 tahun dengan hasil 159 mg/dl dalam batas normal. Kemudian Nona S 69 tahun, hasilnya 127 dalam batas normal. Nona Y berumur 63 tahun dengan hasil 92 mg/dl, yang dimana hasil tersebut masih di dalam batas normal. Kemudian Nona M berumur 69 tahun dengan hasil 178 dalam batas normal. Kemudian Nona R berumur 63 tahun dengan hasil 491 mg/dl, yang dimana hasil tersebut menandakan di atas batas normal. Kemudian Tuan A berumur 72 tahun dengan hasil 138, yang menunjukkan hasil tersebut dalam batas normal. Kemudian Nona R 65 tahun dengan hasil 129, yang dimana hasil tersebut masih di dalam batas normal. Kemudian Nona Y 68 tahun dengan hasil 169 mg/dl, yang dimana hasil tersebut masih ditunjukkan hasil dalam batas normal. Kemudian ada Tuan S dengan umur 64 tahun dan hasil 274 mg/dl, yang dimana angka tersebut menunjukkan angka di atas batas normal. Kemudian Tuan M berumur 64 tahun dengan hasil 164 mg/dl dalam batas normal. Nona N 80 tahun dengan hasil 158 mg/dl dalam batas normal. Kemudian Nona N berumur 64 tahun dengan hasil 229 mg/dl di atas batas normal. Kemudian Nona N 64 tahun dengan hasil 249 di atas batas normal. Kemudian Nona H 66 tahun dengan hasil 155 mg/dl di dalam batas normal. Tuan A 69 tahun 141 mg/dl dalam batas normal. Nona M 69 tahun 231 mg/dl di atas batas normal. Nona S
65 tahun 114 mg per dl dalam batas normal. Nona S 65 tahun 213 mg per dl di atas batas normal. Kemudian Nona R 69 tahun 243 mg per dl di atas batas normal. Kemudian Nona D 63 tahun 139 mg per dl di atas batas normal. Pembahasannya berdasarkan kategori usia 62 sampai 69 tahun dari 28 pasien lansia sebanyak 15 orang atau 50% pasien lansia dengan kadar gula darah sewaktu di atas batas normal dan 13 pasien lansia atau 43% lansia dengan kadar gula darah sewaktu dalam batas normal. Dan berdasarkan kategori usia 72 sampai 80 tahun dari pasien lansia sebanyak 2 atau 7% lansia dengan kadar gula darah sewaktu dalam batas normal. Kesimpulannya, dapat disimpulkan kadar gula darah sewaktu dalam batas normal pada pasien lansia sama banyak dengan hasil di atas batas normal, yaitu sebanyak 50% dan dalam batas normal sebanyak 50% di Puskesmas Rau. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai penutup, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.